Mengatur gaji bulanan sangat penting untuk mengetahui aliran uang selama sebulan penuh. Mengatur gaji dengan berbagai metode juga bisa membantu meminimalkan pengeluaran yang tidak diperlukan. Lantas bagaimana cara bijak mengatur uang gajian agar tidak habis di tengah bulan? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Hapsari Gozi. Selamat pagi Mbak Prita, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi. Iya Mbak Prita, seringkali ini gaji yang baru masuk ke rekening cepat habis begitu ya di tengah bulan karena keuangan yang kurang teratur. Seperti apa sebenarnya cara uang gajian kita bisa lebih bertahan dan tidak habis begitu saja? Baik, kalau berbicara cara tentu saja kita harus memahami perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan dan juga yang pastinya bagaimana kemampuan finansial kita masing-masing untuk memenuhi berbagai hal tersebut. Maka untuk bisa menjadikan gaji kita cukup untuk hidup selama 1 bulan hingga gajian berikutnya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nomor 1, kita perlu melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa diperoleh dengan membuat catatan atas pemasukan dan pengeluaran. Dari hasil catatan tersebut sebenarnya kita akan paham kemana saja larinya penghasilan yang kita punya, kemudian apakah kita memang hidup di atas kemampuan finansial, dan di pekan-pekan keberapa atau minggu-minggu keberapa sebenarnya yang kita membutuhkan banyak sekali adanya arus kas. Yang kedua, baru kita membuat anggaran. Anggaran baru bisa dilakukan kalau kita sudah paham pola pengeluaran bulanan kita dan juga bagaimana saja sumber pemasukannya. Anggaran bulanan ini bisa disesuaikan oleh setiap rumah tangga dalam hal alokasi pembagian pos-posnya. Dan yang terakhir pastinya adalah actionnya. Dari action ini kita akan mengetahui sebenarnya kita bisa nggak melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sudah kita buat dalam anggaran tersebut. Baik, ada 3 tahap. Yang pertama adalah evaluasi, dan kedua adalah membuat anggaran, dan yang ketiga adalah action. Nah, kalau misalnya kita lihat tahap-tahapnya ya Mbak Prita, sepertinya ini membuat anggaran adalah salah satu tahap yang paling penting. Bagaimana cara kita membuat anggaran supaya anggaran kita ini bisa bertahan 1 bulan begitu Mbak Prita? Tepat sekali Mbak Megi. Jadi setelah kita memahami polanya di tahap yang pertama, maka anggaran ini sebetulnya bisa disusun dengan konsep mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Saran saya kalau rumah tangga Anda itu kerap kali selalu habis sebelum waktunya, maka coba Anda membuat anggaran di breakdown menjadi 4. Jadi kita buatnya per minggu. Kenapa? Kalau kita membuat anggaran per minggu, maka untuk orang-orang yang kurang disiplin atau memiliki kecenderungan untuk menghabiskan gajinya di awal bulan, maka dia akan paling tidak tertahan. Nah, gimana caranya supaya 4 pekan ini bisa berjalan terus? Biasanya saya minta dia untuk membuat posnya. Oke, ini pos pekan pertama, kedua, ketiga, dan 4. Lalu kalau dia sudah mulai agak berhasil menggunakan cara tersebut, kita naikkan nih menjadi 2 pekan sekali. Jadi anggarannya menjadi ada 2 per bulan. Sampai akhirnya nanti menjadi 1 bulanan. Nah biasanya Mbak Megi, dia juga perlu tahu kenapa sampai dia menghabiskan uangnya di awal pekan. Nah kecenderungan yang saya dapati selama ini, terutama untuk masyarakat yang memang memiliki struggle dalam mengelola, itu karena cicilan. Jadi pada saat jumlah cicilannya ternyata melebihi 1/3 dari penghasilannya, ya wajar saja kalau sebelum pertengahan bulan sudah habis. Anda coba bayangkan, kalau Anda punya penghasilan misalnya 5 juta rupiah, lalu di awal pekan sudah Anda habiskan untuk membayar cicilan yang mungkin jumlahnya sampai setengah gaji, ya wajar saja sisa setengah gajinya itu tidak akan bertahan sampai bulan berikutnya. Baik Mbak Prita, ini banyak sekali yang harus kita tampung ya tips-tipsnya. Dan Mbak Prita, memang masih banyak ya kalau misalnya kita kehabisan uang di tengah bulan ini, mungkin kita tergoda untuk meminjam uang dari teman atau mengajukan pinjaman online, pinjol begitu ya. Masih banyak yang terjerat di sana. Nah, apakah kita perlu menghindari pinjaman yang tidak diperlukan agar tidak menimbulkan masalah finansial yang lebih besar di masa depan? Baik, kita bedah dulu pinjaman ini secara umum terbagi menjadi 2. Ada yang namanya pay later atau bayar tunda dan ada yang namanya pinjaman online. Pay later atau bayar tunda ini adalah fasilitas yang hanya bisa kita ambil pada saat kita sudah mau melakukan konsumsi. Jadi Anda beli makanan, Anda beli pakaian atau lain-lain itu ada fitur bayar tunda. Nah ini bisa berbahaya kalau hampir semua transaksi konsumsi itu Anda klik bayar tunda. Kenapa? Karena
sebenarnya ini hanya memindahkan masalah di kemudian hari. Nah, yang kedua itu adalah pinjaman online. Pinjaman online ini sebenarnya untuk mereka yang kurang disiplin itu agak sedikit berbahaya, Mbak Megi. Alasannya karena pinjaman online ini sebenarnya tidak ditujukan untuk konsumsi tertentu. Jadi kayak Anda bebas aja. Nah, untuk banyak orang itu menganggap pinjaman online ini sebagai berkah, yaitu tambahan penghasilan. Jadi dia merasa penghasilan saya misalnya dapatnya 3 juta, padahal pengeluaran saya 5 juta. Jadi 2 jutanya saya pinjaman online saja deh. Nah, dia akhirnya merasa bahwa pemasukannya dia bulan itu adalah 5 juta rupiah. Padahal si pinjaman online ini itu akan menimbulkan mungkin biaya administrasi, biaya bunga di kemudian hari, yang mana mungkin pinjamnya 2 juta, bayar baliknya jadi 4 juta. Nah, hal ini yang sangat berbahaya sebetulnya untuk rumah tangga kita, Mbak Megi, kalau pola yang dilakukan untuk menutup kebutuhan keinginan tersebut adalah dengan bantuan pinjaman online. Pada akhirnya pasti akan mencapai titik gali lubang tutup lubang. Baik, ini ada pay later yang harus dicicil pastinya setiap bulannya. Lalu juga ada pinjaman online yang harus kita bayar bunganya juga. Nah, Mbak Prita, apakah kita juga perlu memanfaatkan teknologi dengan mengunduh aplikasi keuangan yang dapat membantu mengatur keuangan gajian kita? Ya, saya sangat sarankan untuk setiap orang yang memang tidak memiliki kedisiplinan itu sebetulnya menggunakan catatan tangan. Karena catatan tangan ini secara riset itu terbukti lebih mampu menahan berbagai gejolak dalam hal menahan istilahnya konsumsi yang mungkin akan dilakukan. Tapi untuk Anda yang sebenarnya tidak terlalu punya masalah, mungkin hanya sesekali hilaf, nah itu sangat baik untuk bisa mengunduh aplikasi keuangan, karena nanti dari aplikasi tersebut sebenarnya Anda bisa mempelajari, oke, bocornya adanya di mana, alokasinya ternyata beratnya di mana, hingga mungkin Anda sadar bahwa oh ternyata saya udah mulai menabung tetapi menabungnya masih kurang gitu ya. Itu akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi keuangan tersebut. Baik, aplikasi keuangan ini sebenarnya juga menyediakan analisis keuangan kita tiap bulannya. Mbak Prita, terakhir, mengatur uang gajian dengan bijak memang membutuhkan disiplin dan juga kesadaran finansial. Apa saja langkah-langkah supaya kita dapat menghindari kehabisan uang di tengah bulan serta membangun kestabilan finansial yang lebih baik? Baik, saya coba kasih 5 langkah saja. Nomor 1, pastikan Anda paham mana yang merupakan kebutuhan, keinginan, dan kewajiban. Karena yang paling utama sebetulnya adalah kewajiban, dan hal ini selalu adanya di awal dan sangat bisa menghambat Anda mencapai sejahtera pada saat Anda berani mengambil kewajiban yang cicilannya itu mungkin setengah dari gaji Anda atau bahkan lebih. Yang kedua, Anda harus mau untuk mengevaluasi diri masing-masing. Evaluasi diri ini sangat penting untuk memahami sebenarnya selama ini penggunaan penghasilan Anda itu larinya paling banyak kemana. Lalu yang ketiga, Anda pasti harus membuat anggaran. Anggaran minimal terbagi menjadi 3, living, playing, saving. Living adalah biaya hidup, playing adalah gaya hidup, saving itu adalah untuk menabung. Yang keempat, kalau Anda terpaksa dibantu oleh fasilitas pinjaman, pastikan selalu mengambil dari platform yang legal, pahami biaya denda, biaya bunga, dan syarat ketentuannya. Dan kalau Anda mengambil, pastikan cicilannya tidak melebihi 1/3 dari gaji Anda. Dan yang paling terakhir, coba untuk membuat porsi tabungan, terutama dana darurat. Karena dana darurat ini akan sangat bermanfaat saat ada kebutuhan mendadak, yang mana membuat Anda tidak perlu terbantu dengan pinjaman online, tapi karena Anda sudah memiliki kas yang sudah Anda kumpulkan sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Prita atas tips agar gaji kita tidak habis di tengah bulan dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi.